Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saudara-saudara, mungkin ada yang merasa rasa-rasanya waktu berlalu begitu cepat. Rupa belum lama ada masuk tahun 2025. Kita sudah tiba di Agustus akhir-akhir. So kurang satu kali lemo bahari minggu di Agustus kalau tidak salah, kongso mau masuk di bulan September. Kalau kita merenungi saudara-saudara, perjalanan hidup yang kita jalani di tahun 2025 dari bulan Januari sampai di akhir-akhir Agustus ini, mari orang renungkan sejauh mana kita membangun hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin dapat berkata atau kita menyadari bahwa kita semua sudah berusaha yang terbaik dalam membangun iman dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita juga harus mengakui bahwa masih banyak hal juga yang harus kita perbaiki. Masih banyak hal juga yang perlu diperbaiki di dalam hidup kita. Karena itu kita senantiasa memerlukan nasihat-nasihat firman di dalam menjalani hari-hari hidup kita setiap hari. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 yang kita baca tadi, kepada jemaat yang memerlukan topangan dan kekuatan, petunjuk untuk membangun hidup sebagai orang Kristen. Di akhir-akhir surat 1 Tesalonika, Paulus memberi nasihat-nasihat. Kalau kita baca baik-baik saudara-saudara, ini berisi petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat yang sangat praktis bagaimana menjalani hidup sebagai orang beriman dalam membangun hidup berjemaat atau hidup dengan sesama umat Tuhan, bahkan dengan semua orang. Tapi juga bagaimana berisi nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana membangun relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang kita baca tadi dari 1 Tesalonika pasal 5. Kita merenungkan ini dengan tema mingguan, hormatilah pemimpin dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kalau kita lihat tema ini diangkat sudah nyata jelas dari ayat-ayat bagian pertama sampai bagian-bagian yang ada di seluruh perikop ini. Mari kita merenungkan nasihat-nasihat firman ini yang kalau orang mau urai, mau jabarkan satu persatu, orang mau sadar bahwa banyak sekali tuh nasihat yang ada di sini mau bilang. Orang mau urai, jadi bersabar. Orang belajar satu-satu semua nasihat yang ada di sini kita pahami bersama. Dari sekian banyak nasihat ini saya menjabarkannya dengan dalam 3 bagian. Yang pertama saudara-saudara, berisi nasihat untuk umat Tuhan menjadi pribadi yang menghormati dan menjunjung dalam kasih pemimpin-pemimpin umat. Itu nyata ada di ayat 12 sampai di ayat 13a. Paulus mengajak umat menghormati mereka yang bekerja keras, yang memimpin umat dalam Tuhan, dan yang menegur umat. Yang dimaksudkan Paulus di dalam bagian ini adalah para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan atau pemimpin-pemimpin umat. Karena waktu itu tidak ada pemerintah saat itu yang memimpin umat dalam Tuhan. Yang ada hanyalah pemerintah Kekaisaran Romawi bekeng siksa orang Kristen. Maka yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah yang bekerja keras, yang memimpin umat dalam Tuhan adalah para pemimpin umat, pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Meskipun demikian, orang juga terbuka dalam situasi sekarang ini. Beda dengan situasi penulisan 1 Tesalonika 5. Pemerintah waktu itu sama dengan saya bilang tadi, bikin siksa orang Kristen. Tapi kalau kita menyadari di saat-saat ini bahwa kita memiliki pemerintah-pemerintah yang di dalamnya juga orang-orang Kristen,
yang di dalam pelayanan dan pengabdian mereka banyak juga menyuarakan bagaimana hidup di dalam Tuhan dalam program-program pelayanan pengabdian pemerintah kita. Kita menemukan pemerintah-pemerintah banyak bantu-bantu gereja, sehingga kalau berbicara menghormati pemimpin seperti yang dijabarkan dalam tema, itu berarti secara luas orang boleh mengajak bagaimana menjadi umat Tuhan dan masyarakat yang menghormati pemimpin umat pelayan Tuhan, tapi juga menghormati pemerintah-pemerintah sebagai pemimpin kita. Nah, tapi saudara-saudara, dalam bagian ini saya juga mengajak kita untuk fokus di dalam maksud yang disampaikan 1 Tesalonika pasal 5 ini, ketika kita fokus bahwa yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin-pemimpin umat, pelayan-pelayan Tuhan. Ayat 12 sampai 13a bilang begini, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Sampai di situ dulu, sampai di ayat 13a. Saudara-saudara, mengapa pemimpin umat itu harus dihormati dan harus dijunjung dalam kasih? Di sini jelas, karena kerja keras mereka, ayat 12 bilang, karena pekerjaan mereka, ayat 13 bilang, yang kalau kita mau katakan adalah pekerjaan yang mulia, karena memimpin umat dalam Tuhan, menegur umat. Itu jelas di ayat 12 sampai ayat 13 ini. Saudara-saudara, pemimpin umat, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mau pendeta, mau penatua, mau diaken, guru agama, perangkat-perangkat pelayanan, orang selalu bergumul di dalam Tuhan. Mau making bagaimana ini pelayanan supaya bagus, bagaimana mau atur ini pelayanan, kegiatan ini, kegiatan itu, supaya jemaat semangat mau hidup dalam Tuhan, mau ikut pelayanan-pelayanan dan kegiatan-kegiatan gereja. Bagaimana orang mau ciptakan pelayanan-pelayanan yang menyentuh? Apa aja orang mau baking supaya ini kegiatan mau bagus? Bagaimana juga kita mau dapat rangkul keluarga ini, orang itu yang setengah mati sekali orang mau panggil dalam persekutuan-persekutuan. Kita senantiasa bergumul untuk pelayanan, saudara-saudara, dan hal-hal ini kita sadari bahwa ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Mau jadi hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, banyak pengorbanan, berkorban materi, berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, perasaan, berkorban materi. Maka pemimpin umat yang bekerja keras memimpin umat dalam Tuhan patut dihormati dan dijunjung dalam kasih. Jangan orang bilang, saudara-saudara, so begitu dorang pekerja dalam pelayanan, siapa suruh jadi pelayan? Nah, atau orang bilang, oh ini anda komang, biar bagaimana kita nyak japake pada dia, nyak janggap kok kita. Aduh, jangan saudara. Firman Tuhan ini menasihati kita untuk menghormati dan menjunjung tinggi pemimpin umat yang bekerja keras dalam pelayanan, yang menuntun umat, memimpin umat dalam Tuhan dan menegur umat. Memang kita menyadari bahwa pemimpin-pemimpin umat, pelayan-pelayan Tuhan tidak lepas dari kekurangan, banyak kelemahan, bahkan kelalaian-kelalaian dalam upaya kerja keras dan perjuangan untuk pelayanan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan ini juga mengandung makna bagi para pemimpin umat dan pelayan-pelayan Tuhan. Mari kasih lebih semangat melayani, kasih lebih kuat di dalam bekerja keras untuk pelayanan. Firman Tuhan ini juga mengandung makna untuk para pemimpin umat, pelayan-pelayan Tuhan, orang semua termasuk pendeta. Coba orang cek, mari orang introspeksi diri. Bagaimana pelayanan kita selama ini? Kalau orang so malas,
bilang patorang pediri bangun, torang mesti barajin. Amin Pelsus. Amin. Perangkat pelayanan yang ada. Amin. Kalau torang so malas mesti barajin. Kalau torang pe semangat so berkurang, so lemah, torang kasih tambah gas, kasih lebih semangat, kasih lebih kuat melayani Tuhan. Kalau torang so banyak kelalaian, torang perbaiki, bertobat, kembali menjadi setia. Amin. Jangan kita hanya mengharapkan dihormati dan dijunjung dalam kasih, tapi kita tidak menunjukkan kerja keras kita di dalam tugas pelayanan kita. Sehingga mari orang perangkat pelayanan setunjung tuh kerja keras dalam Tuhan. Kasih tunjung bagaimana memimpin umat di dalam Tuhan. Ini ada firman bilang memimpin umat dalam Tuhan. Artinya apa? Kalau memimpin umat dalam Tuhan berarti itu pelayan-pelayan itu memang yang utama-utama lebih-lebih dulu jadi teladan. Mau pimpin umat di dalam Tuhan. Itu kerja kita, tugas kita. Yang orang mesti tambah semangat kerja keras dan kesetiaan supaya sama-sama seimbang dan sejalan. Ada rasa hormat dan kasih dari umat dan ada kerja keras dalam kesetiaan dan ketaatan dari pemimpin-pemimpin umat atau pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat ada nasihat untuk hidup yang peduli dengan sesama sehingga kita membangun hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Ini masih di tema tuh ada bilang tadi. Ayat 13b sampai 15 itu bilang untuk saudara-saudara dan saya. Ini kita jabarkan lagi ayat 13b sampai 15. Nasihat-nasihat ini. Saudara-saudara, hidup orang Kristen ini harus menjadi hidup yang saling membangun, hidup yang saling mengingatkan pada hal-hal yang benar dan baik. Di dalam bagian ini ayat 14 bilang, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Pemimpin umat, pelayan Tuhan, bahkan pemimpin dalam keluarga, yaitu orang tua, mama dan papa, bahkan orang membangun hidup sesama, berjemaat atau bersahabat satu dengan yang lainnya. Mari orang membangun hidup baku-baku togor, baku-baku kasih ingat. Kalau orang pe jemaat, kalau orang pe anak, orang pe cucu, orang pe teman, orang pe sahabat, orang pe pemimpin bahkan sekalipun, kalau orang menyadari bahwa ada yang sudah tidak hidup benar di dalam Tuhan, so nyandak betul tuh hidup, so nyandak bagus, so jauh dari Tuhan, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Baku togor, baku kasih ingat. Kita harus tetap membangun hidup yang saling peduli. Meskipun orang hidup di dunia sekarang ini yang semakin maju, yang orang sadari so individualistis sekali orang sekarang. Sapa ngana sapa kita. Kalau orang mau peduli, dunia zaman sekarang bilang kepo dia. Padahal orang sedang mau peduli terhadap orang lain. Tapi meskipun dunia berkata demikian, hidup orang Kristen harus mampu mempertahankan hidup yang saling peduli, saling mengingatkan, saling menasihati hal-hal yang baik dan benar. Ini harus orang jaga. Ini nasihat untuk saudara dan saya. Panggilan hidup sikap iman yang harus kita lakukan. Selanjutnya, hidup orang Kristen juga harus menjadi hidup yang saling membantu, saling menopang. Di ayat 14 ini bilang, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Ini mengingatkan bagaimana kita menjadi pelayan, menjadi gereja yang membangun pelayanan-pelayanan yang menyentuh kepada kebutuhan-kebutuhan jemaat, tetapi juga membangun hidup setiap hari sebagai sesama untuk saling membantu, saling menopang dan memperhatikan yang lemah. Baku-baku baik, baku-baku topang, baku-baku bantu. Tong soja bekeng ini kasih lebih semangat lagi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita.
Selanjutnya di bagian ini lagi bilang, masih di ayat 14. Sabarlah terhadap semua orang. Sampai di ayat 15. Perhatikan supaya jangan ada yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik. Saudara-saudara, menjadi pemimpin umat, pelayan Tuhan, umat Tuhan, menjadi orang Kristen, torang pesabar mesti seluas samudra. Amin. Sabarlah di sini bilang ayat 14 terhadap semua orang. Mau jadi orang Kristen, torang pesabar mesti seluas samudra. Supaya apa? Supaya torang nyanda membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengusahakan senantiasa apa yang baik seperti yang disampaikan di dalam ayat 15 ini. Mungkin torang bilang, saudara-saudara, kong cuma dia yang boleh, kita yang boleh. Kong cuma dia yang boleh bikin tu jahat, kita yang boleh balas. Dia jatuh sanang terus, kong kita tuh siksa dan menderita karena tetap mesti berbuat baik padahal sudah mendapati perbuatan jahat. Torang mesti kasih ingat, siapa bilang yang melakukan kejahatan akan senang? Tidak, saudara-saudara. Makanya di ayat 22 perikop ini ada nasihat, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Usahakanlah yang baik. Perhatikan kalau ada yang membalas dengan yang jahat dengan yang jahat. Baku perhatikan saudara-saudara. Sehingga orang selalu bilang, kalau dalam lingkungan pelayanan atau dalam hidup berkeluarga dan dalam hidup setiap hari, kalau ada yang so baku marah, so ada yang so baku salah, so ada yang berselisih paham, bertengkar, ya memang itu bisa terjadi dalam kehidupan, bumbu-bumbu kehidupan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Torang petugas apa? Perhatikan supaya jangan ada yang balas yang jahat dengan yang jahat. Artinya apa? Baku kasih baku baik pada yang bermasalah, yang berselisih, yang bertengkar. Baku kasih damai torang, baku kasih baik satu dengan yang lainnya. Jangan jadi konfor 24 sumbu atau konfor zaman now, konfor gas turbo. Tuh. Oh dia bikin begitu pangana, saya tunjuk mana boleh. Aduh, dapat apa kita? Pangana dia bikin begitu marpa kita. Jadi gas jo, cuma dia boleh. Jangan saudara, perhatikan. Jangan ada yang balas yang jahat dengan yang jahat. Usahakanlah senantiasa apa yang baik. Itu nasihat firman untuk saudara dan saya. Kalau semua ini kita upayakan untuk apa? Supaya kita hidup dalam damai seorang terhadap yang lain. Tuh, ayat 13b so bilang itu untuk kita sekalian. Roma 12 ayat 8 bilang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Selanjutnya bagian 3. Ayat 16 sampai 22 ini, saudara-saudara. Ayat 16 sampai 22 ini berbicara tentang nasihat membangun relasi dengan Tuhan, tapi juga ada relasi dengan sesama yang ayat 22 tentang melakukan kebaikan, menjauhi segala kejahatan yang sudah saya sebut pada bagian kedua tadi. Bagian ketiga ini nasihat untuk saudara dan saya tentang menjaga relasi dengan Tuhan. Yang pertama bilang, ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Sukacita ini saudara-saudara dari kata Yunani kairete. Itu bentuk imperatif dari kata kerja kairo yang berarti bersukacita, bergembira yang terjadi di dalam Tuhan. Sukacita ini saudara-saudara adalah pekerjaan Roh Kudus kepada semua orang percaya. Itu adalah pekerjaan Roh. Ada pendeta yang pernah berkhotbah begini, sukacita ini beda dengan senang. Sukacita beda dengan senang. Senang itu ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ada doi senang, nyanda doi nyanda senang. Sehat senang, nyanda sehat atau sakit senang. Hidup biasa-biasa senang, mar ada masalah nyanda senang. Itu senang dari dunia ini. Tapi sukacita
kebahagiaan dalam Tuhan itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sukacita ini adalah keyakinan bahwa torang pe hidup Tuhan berkati, torang pe perlu Tuhan sediakan, torang pe hidup dipelihara oleh Tuhan, sehingga torang tetap bersukacita, bergembira dalam Tuhan, bahagia di dalam Tuhan. Sehingga ada doi, nyanda doi, senang. Boleh? Ada doi, nyanda doi, sukacita. Boleh? Bilang, aduh siksa no. Kong beras so habis kong mau sukacita, habis beras kong nyak doi. Nah. Sehat atau sakit, sukacita. Ada masalah atau nyanda, sukacita. Siksa berat, tapi inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Miliki itu sukacita dari sorga. Torang pe keyakinan Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan tolong torang menjalani hidup. Sehingga bersukacita senantiasa torang menjalani hidup. Karena Tuhan mau torang menyadari indahnya hidup yang Tuhan kasih. Tuhan mau torang bergembira menjalani hidup sebagai umat yang berkemenangan. Tuhan mau torang menikmati bahagia hidup di dalam Tuhan. Itu sukacita. Ayat 16. Ayat 17 bilang, tetaplah berdoa. Ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudara-saudara, ini dari kata Yunani. Tetaplah berdoa. Tetaplah dari kata Yunani adialeiptos, berarti tanpa henti, terus menerus berdoa dalam membangun hidup. Saya kira saudara-saudara kalau berbicara doa, semua orang ja berdoa, toh? Nyanda ada orangnya berdoa. Tidak ada agama tanpa doa. Semua agama mengajarkan tentang doa. Doa adalah ekspresi iman yang paling sederhana dan paling mudah yang dapat kita lakukan. Dan saya kira semua orang percaya pasti berdoa. Tapi di sini bilang tetaplah. Artinya nyanda putus-putus, nyanda henti. Doa mesti betul-betul jadi torang penafas hidup di dalam Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, saudara-saudara, Tuhan di sana firman bilang menghembuskan nafas ke hidung manusia. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa? Torang penafas ini ada di tangan Tuhan. Dari Tuhan semua. Torang dari Tuhan. Waktu Tuhan memberikan nafas, maka torang menjadi makhluk hidup. Maka memang torang mesti terhubung dengan Tuhan, torang pe hidup. Maka itu yang kita lakukan lewat doa-doa kita. Makanya torang selalu bilang doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari torang tetap semangat berdoa. Ada yang bilang ibu-ibu tiang doa. Amin. Semangat ibu-ibu tiang doa. Mar bapak-bapak le jang kira lolos. Jang bapak-bapak bilang ibu-ibu jo doa, kita doi. Mesti berdoa le saudara-saudara. Mau mencari, mau bekerja, mau pergi dimanapun, mau baking apa, mau putuskan satu dua hal, lebe-lebe dulu torang cari Tuhan. Kalau ada masalah dalam pelayanan, pergumulan dan kesakitan, lebe-lebe dulu tanya Tuhan dalam doa. Kalau ada pergumulan dalam keluarga, lebe-lebe dulu tanya Tuhan, cari Tuhan dalam doa. Mau putuskan ini, putuskan itu, mau baking yang mana, mau baking yang ini atau yang itu. Mau menjalani hari-hari hidup, senantiasa tetaplah berdoa, terhubunglah dengan Tuhan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Selanjutnya ayat 18 bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahasa Yunani eukaristeo, berterima kasih, bersyukur, mempersembahkan doa syukur. Penekanannya di sini dalam segala hal. Memang sulit. Bersyukur kalau sehat gampang. Bersyukur kalau terima berkat mudah. Bersyukur kalau dapat tuh apa yang torang dah rencanakan berhasil dan lancar, itu mudah. Tapi bersyukur saat hidup sulit itu tidak mudah. Saat sakit itu susah. Bersyukur saat ada masalah itu ndak gampang. Tapi firman Tuhan menasihati kita, bersyukurlah dalam segala hal.
Bersyukur akan membuat kita bahagia. Bersyukur membuat kita kuat, saudara-saudara. Jangan lemah untuk bersyukur. Jalanilah hidup sehingga apapun masalah yang kita alami, bersyukur senantiasa atau dalam segala hal. Apapun yang sedang dialami saat ini, apapun yang sedang teralami dalam hidup kita, apapun yang sedang terjadi, pilihlah bersukacita di dalam Tuhan. Itu sikap iman di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, pilihlah untuk bersyukur. Itu sikap iman yang Tuhan ingatkan untuk kita lakukan dalam hidup. Dan yang terakhir ini ada di ayat 19 sampai 22. Janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Uji segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhkanlah segala jenis kejahatan. Saudara-saudara, ayat 19 ini jangan padamkan roh. Torang sebagai orang Kristen, Tuhan sokase Roh Kudus Tuhan patorang pehidup. Saya senantiasa selalu bilang, mungkin so pernah dengar berkali-kali, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen, saudara-saudara, dalam dua bentuk penyataan. Ada itu Roh Kudus yang namanya Roh Kudus enhumin, yang torang kasih pendek dari bahasa Yunani enhumin ini, Roh Kudus Roh Kudus yang Tuhan beri ke dalam diri atau tubuh atau hidup orang percaya. Tuhan kasih waktu torang baptis. Tuhan nyanda akan pernah mau ambil sampai torang mati sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tuhan kasih waktu baptis. Selama-lamanya Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Itu Roh Kudus enhumin. Dia dalam penyataan pekerjaannya bekerja menghasilkan buah-buah roh. Ada yang hafal 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jangan padamkan roh. Tuhan so kasih Roh Kudus enhumin. Waktu orang baptis, dia tidak pernah mau ambil sampai orang mati sebagai orang percaya, saudara-saudara. Dia berbicara dalam hati menghasilkan buah-buah roh. Sehingga kalau contoh, orang anak-anak lihat orang tua mama pedoi, kon orang semua ambil, kong di dalam hati bilang begini, aduh jangan ambil, mesti batanya. Itu tuh Roh Kudus yang sedang berbicara dalam hati. Kalau orang semua emosi, orang semua berbicara kasar, orang semua ambil keputusan yang buruk, kong di dalam hati bilang begini, basabar polo, bakuat polo. Itu tuh Roh Kudus dalam hati yang sedang berbicara. Kalau orang semua balas tuh kejahatan yang kejahatan, kong dalam hati bilang, bakuat, biar dia bikin jahat, kita mesti bikin kebaikan. Dalam hati bekasih ingat, itu tuh Roh Kudus yang Tuhan kasih. Ayat 19 bilang, jangan padamkan roh. Kalau dia berbicara iko, kalau Roh Kudus bilang sabar, jangan orang bilang nyanda sabar, kita sabar ada DP batas. Kalau Roh Kudus bilang baking yang baik, orang jangan bilang cuma dia yang boleh, kita nih boleh. Kalau Roh Kudus bilang tetap semangat, jangan orang bilang odoh so patah-patah kita ini nyanda mampu. Jangan padamkan roh. Ada juga Roh Kudus auton, dibilang Roh Kudus epi, yang dicurahkan Tuhan ke atas. Itu dipakai pada dalam pelayanan, yang dicurahkan Tuhan sewaktu-waktu kalau Tuhan mau pada orang yang Tuhan kehendaki. Kalau tadi Roh Kudus semua orang punya, waktu kasih di baptis Tuhan nyak pernah mau ambil. Roh Kudus epi Tuhan curahkan sewaktu-waktu kalau dia perlu, yang menghasilkan karunia-karunia roh dalam pelayanan. Makanya orang bilang, aduh ada pelayan Tuhan penuh hikmat, ada karunia hikmat. Kalau orang bicara dengan dia boleh bilang yang ini tuh bagus, mari jo orang making ini, tunjuk ini. Oh ada karunia hikmat dia. Oh kalau dia mengajar, dia memberitakan firman, mengerti. Oh ada karunia mengajar. Oh ada karunia menyembuhkan. Kalau berdoa dengan pendeta ini, dengan penatua atau diaken ini, kita so lemah, so putus asa, kita jadi kuat, dapat rasa rupa baik tapi sakit. Karunia epi Roh Kudus yang Tuhan beri, Roh Kudus auton ini dalam hidup kita. Jangan padamkan roh, sehingga pelayan-pelayan Tuhan, kalau Tuhan suka kasih tuh karunia-karunia roh dalam pelayanan, biarlah roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Jangan padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Terima itu firman-firman Tuhan. Jangan anggap remeh nasihat-nasihat firman, nubuat-nubuat Tuhan sampaikan.
petunjuk-petunjuk hidup di dalam Tuhan jangan anggap remeh. Meskipun memang di ayat 21 bilang orang tetap harus menguji segala sesuatu dan orang pegang yang baik dalam menjalani hidup, sehingga mau kasih jauh tuh segala jenis kejahatan di ayat 22. Saudara-saudara, saya percaya nasihat firman Tuhan ini ada yang orang sudah baking tiap hari. Pertahankanlah hal yang baik, bagus, yang benar di dalam Tuhan. Kalau masih ada yang kurang, Tuhan beri ruang kesempatan kalau orang masih hidup dan melayani untuk berubah, untuk menjadi semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Kalau orang mau baca, Paulus tulis surat ini di bagian akhir surat ini di 1 Tesalonika pasal 5 sebagai petunjuk praktis for orang Kristen. Dia mau sampaikan kepada umat yang sedang menanti kedatangan Tuhan. Karena di pasal 4 dia membahas tentang kedatangan Tuhan. Kenapa Paulus bahas kedatangan Tuhan? Kok Paulus mau kasih petunjuk praktis Pak umat untuk menjalani hidup? Karena Paulus mau kasih ingat, selama menanti kedatangan Tuhan kembali, mari jalani hidup dengan nasihat-nasihat firman Tuhan ini untuk membangun hidup pribadi, tapi juga membangun relasi kita dengan Tuhan. Ada itu lagu bilang, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Andaikan Kristus datang kembali, jawaban apa yang torang mau beri? Jawab mulai dari sekarang. Dari selamat orang hidup, baku hormat orang dengan orang pemimpin, bekerja keras orang di dalam pelayanan, hidup dalam perdamaian dengan semua orang, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh, bikin yang terbaik dalam menjalani hidup selama menanti kedatangan Tuhan. Amin.